Apa gini aja ya? Uangnya gue ambil dari Yayasan Denovi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duitnya. Gimana, setuju gak? Kau mau ambil uang itu, Densu ambil. Coba kau berani ambil dari Novi, ya. Kan kalian kan sayang sama Novi sayang sama kamu. Ya, silakan ambil aja uang. Kau bagi-bagi, mau lihat jagomu. Kau sudah ngomong gitu, buktikan sirina pacemu di situ. Udahlah. Tuhan tahu kok orang yang licik dan orang yang... Saya nggak ada niat mempersulit atau memperpanjang ini. Saya ingin memperkecil dan membuat sederhana masalah ini. Tapi yang saya hadapi ini kepalanya keras banget, hatinya keras banget. Belum berakhir juga nampaknya kisah drama perseteruan antara Agus dan Novi terkait uang donasi. Alih-alih menghasilkan kata sepakat, pertemuan rencana perdamaian yang diadakan tempo hari justru melahirkan polemik-polemik baru penuh kejutan. Di mana Novi memilih untuk walk out lantaran tidak setuju dengan rencana damai yang disusun oleh tim kuasa hukumnya. Sontak saja, keputusan Novi pun membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Apalagi keputusan Novi kini berbuntut semakin panjang dengan mundurnya Brian Praneda, salah satu kuasa hukum Novi. Namun yang mencolok, unggahan Denny Sumargo kini berhasil membuat geger masyarakat di tengah memanasnya suasana. Pasalnya, dalam video yang dibagikannya, sang mantan pebasket nasional itu memberikan sinyal bahwa ia akan mengambil uang donasi itu dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan. Lantas, seperti apa Farhad Abbas menanggapi unggahan tersebut? Apa gini aja ya? Uangnya gue ambil dari Yayasan Denovi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duitnya. Gimana, setuju gak? Selama gak melanggar hukum ya? Ya, kau mau ambil uang itu, Densu ambil. Coba kau berani ambil dari Novi, ya. Kan kalian kan sayang sama Novi sayang sama kamu. Ya, silakan ambil aja uang. Kau bagi-bagi, mau lihat jagomu. Kau sudah ngomong gitu, buktikan sirina pacemu di situ. Kalau kau udah menjanjikan bahwa akan membagi ke orang-orang yang lain, silakan buktikan. Kalau lu nggak berani berarti lu pengecut. Silakan buktikan. Jangan hanya ngancam-ngancam Agus ya. Lu berani ngancam Agus melawan gue. Gue pembela Agus. Gue sih ada duitnya nih soalnya. Kita bagi-bagi aja ya. Ke orang yang membutuhkan. Ntar kalau ada yang keberatan, gak apa-apa. Nanti gue ganti pakai duit gue. Enak kan? Beres ya? Bener gak? Bener. Ya penting jangan melanggar hukum ya. Setuju gak guys? Dan kita katakan, kita nggak takut sama Denny Sumargo. Denny Sumargo pun mau ngambil uang itu silakan. Dan kita nggak ngelihat bahwa orang itu menyumbang gara-gara lu. Orang menyumbang gara-gara ada orang buta. Bukan gara-gara kasihan lihat lu, kasihan sama orang buta. Lu jangan takabur, tidak baik. Iya. Yeah. Kita ambil aja uangnya, bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Tuh ada ini. Apa? Gunung meledak di mana? Meletus. Hah? Iya, buset. Kemarin kita nyumbang ke sana tuh dapat ini kan dokumentasi hancur. Banyak loh yang butuh. Den, lu berani ambil uang itu, Den, lu bagi-bagi, tunjukin karakter lu ya. Kemarin karakter lu mengatakan waktu diundang aja nggak mau datang. Ini kan donasi, saya nggak ini. Giliran orang sudah mau tanda tangan, lu ngek orang mau bagi-bagikan kebencanaan alam uang ini ya. Berarti pengetahuan kalian tentang itu terlalu sempit. Karena kalian merasa salah melakukan itu. Dan saya minta kepada Menteri Sosial, kalau memang Denny dan Novi memang salah dalam pengumpulan dana ini, kalau memang ada hak kalian mengambil uang itu, silakan. Dan proses ini proses.
Ya, saya udah tahu kesalahan dia. Kemarin saya menutupi kesalahan dia, tapi dia pikir saya nggak ngerti. Saya mengerti di luar kepala persoalan ini. Kemensos mana nih Bang Kemensos? Nih sebenarnya Kemensos nih yang bisa bantu, dan gue yakin Kemensos bisa bikin kebijakan. Gue yakin banget Kemensos ini peranannya akan membuat semuanya selesai. Pada setuju tuh. Pada setuju. Kalau memang dinas sosial mengatakan itu salah, silakan proses Densu, silakan proses Novi, proses. Ancaman hukumannya itu ada 3 bulan kurungan dan denda kalau nggak salah 500 juta. Udahlah. Tuhan tahu kok orang yang licik dan orang yang... Saya nggak ada niat mempersulit atau memperpanjang ini. Saya ingin memperkecil dan membuat sederhana masalah ini. Tapi yang saya hadapi ini kepalanya keras banget, dia hatinya keras banget gitu. Novi, bukan uang kamu, bukan uang lu, bukan uang mama lu, bukan uang nenek, bukan uang Densu ya, bukan uang Densu. Nggak ada pengaruhnya Densu ngumpulin, nggak ada. Mana surat kuasanya Densu di sini? Emang Densu yang punya Google, emang dia punya kuota, emang dia punya apa, walaupun dia beli. Ya kan, namanya umum kok. Tak dapat dipungkiri memang, kisruh uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi benar-benar menyita perhatian banyak pihak. Bagaimana tidak, hari demi hari selalu ada saja kejutan-kejutan baru yang bermunculan dan membuat keruh suasana. Padahal, hingga sampai saat ini saja, nasib uang donasi itu belum dapat dipastikan. Belum lagi, kini sudah hadir proses pemungutan suara para donatur yang bertujuan mencari kepastian masa depan uang donasi untuk Agus. Namun miris, polling itu justru melahirkan perdebatan sengit di masyarakat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Pihak Agus contohnya. Pasalnya, Farhad Abbas merasa uang donasi tersebut sudah mutlak menjadi milik Agus. Mengingat donasi yang dilakukan memiliki landasan charity alias amal. Lantas seperti apa advokat Agustinus Nahak menyikapi polemik tak berujung antara Agus dan Novi? Kita ini gagal dalam kemanusiaan. Lu kalau mau bantu orang bantu, kalau nggak usah. Mana ada sejarah orang udah kasih donasi, minta lagi. Pernah nggak di gereja, di masjid kita sudah kasih donasi, donatur, kita sebagai donatur, kita minta lagi. Atau kepada bencana, kita udah kasih minta lagi. Atau kepada orang masuk rumah sakit. Kan nggak mungkin. Ini baru kejadian pertama kali loh. Sudah kasih donasi, minta lagi. Mana ada begitu, nggak ada sejarah kayak gitu. Walaupun Agus menggunakan untuk keluarga dan lain sebagainya, karena kita sudah kasih, ya sudah. Tanggung jawab kita kan kepada Tuhan. Lu ngasih donasi untuk apa sih? Untuk ke surga kan? Untuk tanggung jawab kepada Tuhan kan? Ya kalau memang tidak, jangan. Karena bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan polemik dan berkepanjangan sampai saat ini. Novi, lu buat ini orang, lu ambil nih dana, lu mau kembalikan ke orang, lu siapa? Ya, buat catatan buat kepolisian nih, lihat ya, uangnya Agus dipermainkan seperti ini. Ingat ya, uang itu bukan dari Novi ke Agus dikembalikan ke Novi, tapi masuk dari rekening Novi, Agus. Kalau zaman dulu kita sumbang ke masjid udah terserah. Masjid mau dipakai buat bayar listrik kayak, mau dipakai buat anak yatim kayak, mau dipakai buat pembangunan masjid kayak. Tapi sekarang kan nggak bisa begitu. Sekarang ini zaman teknologi canggih. Semua yang diberikan itu ya harus ada laporannya. Di masjid setiap hari Jumat kan dilaporin dong. Nah, uang masuk sekian, uang keluar sekian, ada rinciannya semua. Nah, ini juga harus begitulah. Ini orang sakit setelah dibantu. Saya dalam sejarah hidup saya, baru kali ini orang sudah bantu, lalu minta kembali duitnya. Alasannya Agus tidak gunakan untuk makan tapi untuk hal lain. Loh, udah ngasih donasi ya sudah, dia mau pakai untuk anaknya sekolah kek, bayar uang sekolah kek, untuk misalnya bensin kek. Karena Agus kan tidak lagi beraktivitas. Lalu tanggung jawab dia kepada keluarga bagaimana gitu loh. Kan ini kan kita mau meringankan beban orang. Betul nggak? Donasi itu meringankan beban Agus tidak? Lo Agus itu hidup sendiri nggak? Dia bukan yatim piatu kan? Dia punya istri, punya anak gitu loh. Jadi kalau saran saya, kita janganlah berpolemik soal kemanusiaan. Itu sangat tidak benar dan sangat merugikan diri kita yang kasih donasi kepada orang yang kita menerima donasi. Karena soal kemanusiaan itu bukan urusan sama kita. Lu ikhlas ini ngasih ke orang, kau dapat berkat. Ini kok minta lagi gitu loh. Ya,
polemik ini saya sarankan kepada teman-teman saya di advokat, kedua belah pihak udah cari solusi yang baik, cari jalan tengah, selesaikan persoalan ini. Tuh, kalau yayasan memang sudah tidak mau bantu Agus atau mau bantu dalam pengobatan saja, menurut saya itu hal yang wajar. Tidak apa-apa. Lebih bagus begitu dari ada transparansi. Misalnya pengobat mata 100 juta, kasih 100 juta ada notanya dari orang pendonor juga melihat bahwa oh benar dia pakai untuk matanya. Kan harus dipertanggungjawabkan. Coba aja mereka kalau hanya polling aja, kalau harus memilih satu kuasa, satu orang donatur, satu pengacara. Yang dendanya atau nyumbangnya cuma 10.000, silahkan cari pengacara siapa yang mau bayar. Yang 1 juta silahkan juga cari pengacara untuk sidang 2 tahun, silahkan. Iya. Dan ingat ya, itu orang yang sudah menyumbang itu seperti masuk dalam celengan, gak bisa diambil lagi. Dan sama aja dengan kalian mengambil lagi uang yang sudah kalian sedekahkan dan kalian ikhlaskan, itu sama dengan mengambil semua dosa-dosa dan menanggung semua dosa-dosa orang berdosa di dunia ini. Di sisi lain, sikap Novi yang mendadak pergi dari ruang mediasi dan menolak rancangan perdamaian tak kalah memancing reaksi dan pro kontra. Di satu sisi, sejumlah pihak bahkan merasa Novi seakan menunjukkan sikap ingin menguasai uang donasi lewat aksi walkout-nya itu. Namun sebaliknya, tak kalah banyak pula warganet yang justru menganggap jika langkah Novi sudah benar. Tidak hanya dari sisi masyarakat luas, sikap Novi pun memancing reaksi dari Farhad Abbas. Menurutnya, hal itu adalah sifat Novi yang sebenarnya. Tidak tanggung-tanggung, Farhad Abbas bahkan menganggap dengan sikap Novi itu sama saja ia mempermainkan dan merusak sistem pengacara. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan Farhad Abbas? Serta bagaimanakah pula tanggapan Farhad yang kini justru mendukung aksi walkout Novi? Netizen, saya nggak yakin netizen itu hanya beberapa netizen aja, karena itu mereka punya hoax dan punya buzzer. Sekarang coba netizen bayangkan, Novi yang undang Farhad, draft nggak dirubah, pengacaranya pun mundur, marah gedek dia sama Novi. Terus netizen membela dia. Kalian nggak merasa lihat mimik wajah dari awal? Kalau di rekaman itu adalah saya welcome, selamat datang. Siapa yang menyakiti, melukai Novi sama dengan menyakiti melukai kita. Novi saudara kita. Mungkin selama ini ada kesalahpahaman. Semua sudah lancar. Bahkan laporannya pun akan kita cabut. Segala macam nggak ada masalah kok. Tapi yang terjadi tidak. Telepon lagi Densu lagi ngomongin seperti itu. Ya, mulai saat ini nggak ada lagi damai sama mereka. Silakan netizen dukung, itu namanya Novi, silakan dukung. Dan lu kan udah mundur 3 pengacara, tambah lagi 1.000, bela kamu. Tambah lagi 1.000 pengacara Indonesia, bela dia. Nanti kalian akan tahu titik permasalahannya sampai di mana. Kalau saya, pertemuan semalam itu menjadi satu hal yang positif seharusnya ya. Harusnya kesempatan itu digunakan dengan baik supaya persoalan masalah donasi kepada Agus ini bisa diselesaikan. Tapi faktanya ternyata dalam proses mediasi Novi meninggalkan tempat. Nah ini juga sebenarnya tidak etis juga, karena kan harusnya kan bisa ada solusi dalam pertemuan tersebut. Ternyata kan deadlock, tidak bisa berlanjut dan akhirnya kembali lagi uang dan kesepakatan tidak bisa sesuai dengan harapan daripada Agus. Ya mungkin si Novi waktu draft perjanjian itu mungkin dia belum dibaca atau dia belum dikasih ya. Mungkin dikasih pada saat pertemuan. Wajar saja kalau memang ada klausal yang tidak disepakati, tidak disetujui, wajar dong dia menolak. Karena begini, dalam ini kan hukum perdata ya. Ketika ada perjanjian, ada kesepakatan, ada perikatan, itu hukum sudah berlaku di situ. Jadi kedua belah pihak ini harus benar-benar klausal perjanjian itu harus sama-sama paham, sama-sama mengerti, dan sama-sama harus setujui. Kalau salah satu pihak tidak setuju, boleh menolak. Itu tidak ada larangan. Boleh menolak. Karena dia ada konsekuensinya gitu. Ketika disetujui, dia sudah tanda tangan, tiba-tiba secara sepihak dia menolak, nah itu masalah. Udah pasti dia juga bisa disuruh balik. Tapi kalau misalnya belum ada kesepakatan, dia belum tanda tangan apa-apa, dia menolak dan dia pergi, tidak ada masalah. Disitulah kelihatan siapa yang jahat. Uang di dia kan, harusnya kan sesakit apapun Agus, ya Gus mana, bawa ke dokter, ketemu lari, salaman juga enggak. Salaman enggak.
Hanya manis-manis saja dibilang orang baik. Nggak baik, tidak baik. Di mana kelihatan kebaikannya? Nggak ada. Orang datang gembira, oh ini mau baikan, di-prank. Dipermainkan yang punya uang. Agus yang kalian semua itu dipermainkan sama mereka ini. Orang yang membela yang selama ini kalian negatif sama kita, mundur, kabur. Tolonglah kalian punya hati ruani, kalian pikirin yang mana benarnya gitu. Kalau kita santai aja kok. Orang yang bawa semua dia, yang ketemuin dia, tiba-tiba dibuat prank, dibuat drama konten ini, drama konten. Merusak sistem beracara pengacara, ya. Kalau masih ada pengacara yang mau membela dengan kelakuan kayak begini, ya, mikir 2 kali deh tim pengacara ya. Pengacara, ingat nih seluruh pengacara Indonesia, ingat ya. Kalau udah ada klien kayak begini, kalian masih membela, ya, gue yakin nanti lu pasti akan kapok. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.